Warga negara R mau tidak mau mulai berspekulasi tentang kengerian dan kegelapan keluarga ini. Kemarahan publik begitu keras sehingga polisi terpaksa meluncurkan misi penyelamatan di Villa William untuk menyelamatkan Nino. Namun, dia tidak dapat ditemukan. Tidak peduli seberapa keras tim PR keluarga William mencoba menjelaskan situasi ini, semua orang yakin bahwa Nino telah dibunuh oleh Erland dan mayatnya sudah diurus. Mereka menuntut agar Erland ditangkap. Perkembangan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Marvin. Meskipun Glenn ada di pihak mereka, dia tidak bisa membantu mereka menutupi sesuatu yang sebesar ini. Seluruh negeri melihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah dilakukan Erland. Jika polisi tidak menangkap Erland, maka seluruh negeri akan memberontak. Erland sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain membiarkan dirinya dibawa ke kantor polisi seperti penjahat. Ayahnya juga sama marahnya, dan dia tahu pasti bahwa ini adalah perbuatan Keenan. Dia bahkan menduga rilis sebelumnya dari berita panti asuhan malaikat adalah hasil karyanya juga. Fakta bahwa mereka berani menantangnya secara terbuka membuatnya menunjukkan giginya karena marah. Dia ingin menangkap Keenan dan kaki tangannya dan menyiksa mereka sampai nafas mereka sekarat. Setelah Erland dibawa pergi, kemarahan Marvin berlangsung cukup lama. Dia memanggil Glenn dan meneriakkan perintahnya padanya, "Temukan anak bajingan itu dan bawa dia kepadaku segera." Hanya dengan menunjukkan dia hidup-hidup kepada publik, putraku yang berharga dapat diselamatkan. Jika kamu mengecewakanku, jangan salahkan aku atas apa yang aku lakukan padamu sebagai hukuman. Mata Glenn menjadi gelap saat ancaman Marvin melayang ke telinganya. Ini memperkuat keyakinannya untuk melarikan diri dari kendali Marvin. Dia adalah presiden sebuah negara, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya diancam dan diperintah seperti ini? Namun, menghadapi Marvin, Glenn berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. "Jangan khawatir, aku akan mencarinya secepat mungkin, dia seharusnya masih hidup. Kemudian, Erland akan aman. Aku harap kamu dapat memenuhi janjimu dan menemukannya sesegera mungkin. Juga, jagalah hama dari keluarga Dharma Wangsa. Glenn, ini adalah kesempatanmu untuk membuatku terkesan, jadi jangan mengecewakanku. Jika kamu melakukannya, aku harus mencurigaimu memiliki hubungan rahasia dengan keluarga Dharma Wangsa." Marvin berakhir dengan ancaman terbuka. Mata Glenn berubah lebih dingin, tapi nadanya tetap patuh seperti biasanya. "Mengapa Anda mencurigai hal seperti itu? Jangan khawatir, saya akan mengikuti instruksi Anda dengan patuh." "Bagus, selesaikan dengan cepat." Marvin kemudian menutup telepon. Dia selalu berbicara dengannya seperti ini, seperti presiden adalah stasiun yang lebih rendah dari dirinya sendiri. Marvin memerintahkan Glenn berkeliling seperti dia adalah pelayannya. Dia tidak memberinya sedikit pun rasa hormat. Meskipun Glenn mengakui bahwa Marvin sangat penting selama periode permulaannya, itu tidak berarti bahwa dia memberi Marvin hak untuk menginjak-injaknya. Tidak peduli siapa itu, diperlakukan seperti alat sekali pakai akan menimbulkan kebencian. Selanjutnya, Glenn memiliki niat untuk melarikan diri dari kendali Marvin untuk waktu yang sangat lama. Dia menyadari ini adalah jalan yang tidak pernah berakhir. Dia tidak ingin tenggelam lebih dalam ke dalam kegelapan. Dia ingin melepaskan diri dari mereka sesegera mungkin untuk mendapatkan kembali kebebasan yang layak dia dapatkan. Namun, dia memiliki banyak kelemahan yang diketahui Marvin, dan itulah sebabnya dia selalu patuh padanya. Terlepas dari itu, dia telah mencapai batasnya, dia tidak tahan lagi menjadi bonekanya. Selain itu, jelas dari serangkaian kemalangan yang terus terjadi pada keluarga William bahwa keluarga Dharma Wangsa berencana untuk melawan mereka sampai mati. Akhirnya, dia juga akan dibakar oleh api. Oleh karena itu,
Pilihan bijak adalah bekerja sama dengan keluarga Dharmawangsa untuk menyingkirkan Marvin. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sebelum panggilan hectoring Marvin, Glenn masih memiliki keraguan tentang keputusannya, tapi sekarang dia telah memutuskan. Dia kehilangan semua keraguan, dia akan menerima tawaran Keenan untuk bekerja sama. Setelah Glenn membuat keputusan, dia segera menghubungi Keenan. Keenan memang menunggu teleponnya. Keenan mengangkat teleponnya yang berdering dan senyum berat muncul di wajahnya ketika dia melihat ide penelepon. Glenn menelepon. Leo dan yang lainnya bersemangat. Keenan, sebaiknya kamu jadi peramal. Cepat, jawab teleponnya dan dengarkan dia. Keenan mengangguk dan menekan tombol jawab dengan santai. Halo, Pak Presiden, apa kabar? Selamat siang, Nona Keenan. Glenn juga mempertahankan sandiwara itu. Nona Keenan, ada video baru yang muncul online hari ini. Saya ingin tahu apakah Anda sudah melihatnya? Keenan tidak terkejut dengan pertanyaannya. Dia menjawabnya dengan jujur. Sebenarnya, saya yakin saya mungkin orang pertama yang melihatnya. Jika dia mengatakan dia adalah orang pertama yang melihatnya, maka kemungkinan besar, dialah yang melepaskannya. Glenn lebih yakin bahwa video sebelumnya tentang panti asuhan malaikat adalah hasil karyanya juga. Dia sangat terkesan dengan pestanya. Mereka tidak hanya berhasil merekam kesalahan keluarga William, tetapi juga membawa Nino keluar dari William Villa tanpa ada yang memperhatikan. Prestasi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Jika dia memilih untuk menjadi musuh mereka, Glenn percaya bukti yang merugikan dirinya akan jatuh ke tangan mereka pada akhirnya juga. Glenn tidak naif untuk berpikir ini adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan membunuh mereka. Lagi pula, Keenan mewakili negaranya. Jika terjadi sesuatu padanya saat dia berada di negaranya, negara tempat tinggal Keenan akan meminta penjelasan. Lebih jauh lagi, harus ada jalur informasi langsung antara dia dan presiden di sana. Oleh karena itu, menghapus satu Keenan tidak ada gunanya kecuali dia bisa menghapus seluruh negeri. Untungnya, Keenan telah mengulurkan tangan ke arahnya untuk bekerja sama. Target utama mereka bukan dia, jadi dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan kesempatan itu adalah bekerja sama dengan mereka. Glenn berkata secara terbuka, Nona Keenan, saya telah berpikir panjang dan keras tentang hal yang Anda sebutkan kepada saya terakhir kali dan saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Glenn berkata dengan percaya diri, karena pilihan lain apa yang dia miliki? Tuan Presiden telah membuat keputusan yang brilian. Jangan khawatir, saya jamin ini tidak akan menjadi keputusan yang akan Anda sesali, kata Keenan sambil tersenyum, dan janji itu seperti balsem yang menenangkan hati Glenn yang khawatir. Karena dia tidak berada di garis tembak mereka, masuk akal baginya untuk bekerja sama dan tidak menandatangani surat kematiannya sendiri. Nona Keenan, apa tindakan Anda selanjutnya? Glenn bertanya secara langsung, mengabaikan semua kesan seorang presiden. Tindakan kami selanjutnya adalah menunggu. Tentu saja, Anda juga akan melakukan hal yang sama. Besok, setelah orang-orang kami tiba di sini, kami akan membutuhkan Anda untuk membantu mengatur pertemuan rahasia untuk kami dengan Erlan. Kami akan menjelaskan yang lainnya kepadamu ketika waktunya tepat. Mendengar itu, Glenn menelan pertanyaannya. Dari cara dia meletakkan detail rencana dan nada suaranya, Keenan terdengar seperti wanita dengan cita-citanya sendiri. Pada saat yang sama, dia mengatakan kepadanya, meskipun dia memilihnya sebagai penguat, itu tidak berarti bahwa dia akan mematuhi setiap perintahnya. Mereka adalah mitra yang setara dalam hubungan ini. Dia diingatkan bahwa dialah yang membutuhkan bantuan mereka. Dia membutuhkan bantuan mereka untuk melenyapkan keluarga William. Dia membutuhkan mereka lebih dari mereka membutuhkannya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.